Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Joshua Wokas dari kelompok 6 akan mempresentasikan vestibular dan sensor pada augmented reality. Anggota kelompok saya yang pertama ada Sandy Anan, yang kedua ada Yogi Adam. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu sistem vestibular. Vestibular sendiri pada vertebrata adalah bagian dari dalam telinga yang sebagian besar dimiliki oleh mamalia. Seperti yang kita dapat lihat pada gambar di bawah ini, sistem vestibular adalah sistem sensorik yang berpengaruh pada rasa keseimbangan dan tujuannya adalah mengkoordinasikan antara gerakan dan keseimbangan. Nah, jadi bisa diumpamakan telinga kita ini adalah suatu sensor yang mengontrol apa input yang masuk dan gerakan apa yang harus kita lakukan. Kemudian pada sistem vestibular sendiri pada manusia yang seperti kita lihat di gambar ini, letaknya ada di telinga bagian dalam dan bentuknya seperti sensor. Jadi itu ada seperti bulu-bulu dan kemudian bentuknya seperti labirin. Kemudian pembahasan kedua yaitu sensor. Sensor adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeteksi adanya perubahan fisik maupun kimia, yang kemudian variabel keluarannya diubah menjadi listrik dan disebut sebagai transducer. Dan kemudian seperti yang dapat kita lihat pada gambar di bawah ini, yang saya ambil adalah contoh dari sensor untuk mengecek suhu tubuh. Yang seperti yang kita ketahui bahwa sensor ini menggunakan inframerah, di mana inframerah akan mendeteksi suhu tubuh manusia yang kemudian diubah menjadi besaran listrik dan ditampilkan pada LCD. Kemudian kita masuk pada pembahasan vestibular. Yang pertama, pada sistem vestibular sendiri terdapat efek penyakit dan gejalanya sama seperti mabuk kendaraan, di mana kestabilan antara apa yang dilihat dan apa yang akan digerakkan itu tidak sama. Seperti pada penjelasan berikut, kemudian gejala umumnya bisa seperti sakit kepala, kemudian ada mual, muntah, pucat, berkeringat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian teori selanjutnya, teori konflik sensorik menyatakan bahwa penyakit akan terjadi ketika persepsi antara pengguna dan tentang gerakan diri didasarkan pada input sensorik yang tidak selaras dengan sistem visual. Kemudian kesimpulannya adalah sistem vestibular sendiri dan jadi sistem vestibular dan non vestibular memiliki ketidakstabilan, itu yang menjadikan terjadinya konflik sensorik. Kemudian ada pemicu lain dari virtual realitas sickness terjadi ketika adanya perbedaan dalam gerakan nyata antar rangsangan visual dan vestibular. Jadi bisa diumpamakan seperti vestibular ini adalah di dalam tubuh kita yang tadi ada di telinga, kemudian rangsangan visual ini apa yang kita tangkap dari sensor tersebut. Itu terjadi tidak adanya kesinambungan atau kestabilan. Jadi seperti ketidakstabilan antara apa yang dirangsangkan oleh mata dan telinga kemudian dikirimkan kepada otak, itu tidak selaras. Ini penjelasannya. Kemudian ada sensor AR. Pada saat ini sangat berpengaruh di dalam dunia digital, di mana pada era ini sensor AR sendiri menjadi batas-batas antara dunia digital dan dunia fisik, dan sehingga menjadi tidak dapat dibedakan atau bisa dikatakan sebagai teknologi yang saat ini sangat digunakan. Dan teknologi AR sendiri memasuki
memasuki era saat ini dan memasuki fase baru yang memungkinkan kita mendapatkan user experience yang kaya akan konteks. Dan konteks yang dimaksud adalah menggabungkan antara komputasi dan IoT, Internet of Things, dan Artificial Intelligence atau AI. Dan kemudian efeknya salah satunya ada di bidang ekonomi, di mana hal produktivitas, kemudian hal ekonomi, kemudian cara berinteraksi dengan klien itu akan dipermudah dengan adanya augmented reality ini. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan cara kerja AR. Cara kerja AR sendiri dapat ditampilkan pada berbagai perangkat seperti kacamata, layar, ponsel, dan lain sebagainya. Kemudian dari berbagai macam perangkat tersebut, jika ingin memiliki hasil yang lebih maksimal, kita bisa menggunakan bentuk-bentuk seperti video, kemudian gambar 3D dan animasi, sehingga orang dapat melihat hasilnya ke dalam cahaya buatan dan alami. Kemudian AR sendiri menggunakan teknologi SLAM, yaitu Simultaneous Localization and Mapping, di mana sensor misalnya mengukur kedalaman. Jadi dari kedalaman tersebut akan dikumpulkan sebuah data, yang kemudian data tersebut akan diolah dan dijadikan sesuatu objek. Kemudian yang terakhir ada komponen sensor pada AR. Komponen sensor pada AR sendiri ada 3, yaitu yang pertama kamera dan sensor, kemudian yang kedua ada proyeksi, dan yang ketiga ada refleksi. Saya akan bahas yang pertama, kamera dan sensor. Seperti yang saya sebutkan tadi, kamera dan sensor di sini digunakan sebagai penangkap atau sebagai sarana untuk mengubah dari bentuk sebelumnya masih gambar yang kemudian akan diubah menjadi bentuk digital. Jadi dari kamera sensor ini seperti contohnya melihat gambar bumi, kemudian diproyeksikan ini itu adalah sistemnya. Jadi menangkapan gambarnya kemudian direfleksikan, muncul gambar seperti yang di layar HP ini. Demikian presentasi dari kelompok 6. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.